Hai teman-teman, kembali lagi di channel kita Lirik dan Movie. Apa kabar kalian yang mengusahakan film-film menegangkan? Jadi kali ini kita akan membahas sebuah film yang bercerita tentang seorang kakek veteran yang sudah berumur dan buta, namun dia overpower. Sebelum masuk ke ceritanya, silakan buat teman-teman yang berkenan dukung kita dengan like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video-video baru dari kita. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Di awal film, diperlihatkan oleh sebuah rumah yang terbakar oleh kobaran api. Dan lalu, tanpa disadari seorang bocil berhasil selamat. Dia sedang berjalan di jalanan yang sepi. Hingga akhirnya ia pun pingsan. Singkat waktu, 8 tahun kemudian, kini bocil tersebut sudah tumbuh menjadi seorang remaja. Namun di sini sepertinya dia terlihat sedang menghindari sesuatu. Dan di tengah-tengah keheningan, tiba-tiba dengan cepatnya dia menghindari kejaran anjing galak tersebut. Setelah itu ia melihat sebuah pistol di dalam tas. Dan inilah seorang kakek super GG yang ada juga di film pertamanya. Dan ternyata dia sedang melatih bocil tersebut dengan latihan ala-ala tentara. Namun si kakek merasa si bocil belum siap karena masih bisa tertangkap. Namun karena mereka sudah selesai, mereka pun pulang bersama anjingnya yang galak. Di sebuah perumahan yang sepi, si kakek hidup di sebuah perumahan kecil. Dan ketika si bocil mencukur rambut si kakek, dia bertanya apakah rambut putih itu keturunan ibu atau bapakku. Lalu si kakek menjawab, itu dari ibumu. Di sini nampaknya si bocil tidak tahu wajah dari orang tuanya. Dan si kakek menambahkan bahwa ia hanya bisa menyelamatkan si bocil saja saat kebakaran terjadi. Si bocil atau yang bernama Phoenix yang sudah berlatih meminta izin untuk bermain di kota. Namun si kakek berkata, kau harus lulus dulu dari ujian jika ingin pergi ke kota. Selang beberapa saat, datanglah seorang pensiunan tentara yang bernama Hernandez. Dia yang sering membeli tanaman pada si kakek untuk dijual lagi. Lalu Hernandez meminta si bocil untuk menemani dia ke kota. Dan si kakek tetap tidak mengizinkannya. Lalu Hernandez berkata, jika kau terus mengurungnya, maka ia lama-lama akan kabur tanpa sepengetahuanmu. Akibat perkataan itu, ia menjadi sedikit terganggu. Dan akhirnya si kakek mengizinkan si bocil pergi bersama Hernandez. Namun ia harus pulang tepat waktu. Dan mereka pun akhirnya cus. Di tengah perjalanan, si bocil pun teringat lagi dengan ibunya dan berniat ingin mengunjungi rumahnya yang dulu terbakar. Di sini Hernandez pun mengerti dan mengantarkannya ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, si bocil Phoenix bernyanyi-nyanyi seperti mendiang ibunya dulu. Namun tiba-tiba ia mendengar suara aneh. Kemudian berita menyiarkan sebuah kasus penculikan anak yang dijadikan bisnis jual beli organ manusia. Di sisi lain, Phoenix yang kesepian hanya bisa melihat teman-temannya bermain di taman sambil menunggu Hernandez menjual tanaman. Ia pun membayangkan, jika saja ia memiliki kebebasan dan bisa bermain seperti yang lain, pasti akan sangat menyenangkan daripada dikurung oleh si kakek. Lantas, ia pun berinisiatif untuk pergi dari rumah dan berencana menetap di penampungan anak-anak bersama anak sebayanya. Singkat waktu, setelah Hernandez selesai, ia pun memanggil Phoenix untuk segera pulang. Namun di sini Phoenix mendapat panggilan alam dan permisi untuk ke toilet. Namun setelah tiba di toilet, ia menemukan seperti ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Untung saja anjingnya datang dan ia berhasil selamat dari om-om buaya. Dan ketika mereka pulang, terlihat orang-orang aneh ini membuntuti mereka. Akhirnya Phoenix pun tiba sampai di rumah tepat sebelum maghrib. Setelah itu Hernandez pun pamit untuk pulang. Namun di tengah jalan ia dihadang oleh sebuah mobil misterius. Namun sebagai mantan tentara, ia sama sekali tidak takut dan langsung melabraknya. Dan rupanya dia adalah sosok yang tadi berada di toilet. Setelah sedikit konflik, ia pun mengalah untuk meminggirkan mobilnya. Dan di saat Hernandez kembali ke mobil, Hernandez pun mokat oleh orang misterius tadi. Kembali ke Phoenix,
dan si kakek. Phoenix yang sedang marah karena tidak diizinkan untuk sekolah oleh sang kakek dengan alasan banyak orang berbahaya di luar sana, dan tetap bersikukuh melarang Phoenix untuk hidup normal di luar sana. Singkat waktu, hari pun petang. Si kakek yang sedang berjaga mencium sesuatu yang mencurigakan, dan si anjing pun mengeceknya. Setelah menyingkirkan anjing penjaga, orang tersebut pun beraksi. Selang beberapa saat, si kakek berniat memberi makan si anjing. Namun setelah dipanggil-panggil, anjing tersebut tidak juga menjawab. Kemudian ia pun mengecek makanannya yang ternyata masih utuh. Lantas, insting tajam si kakek mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Dan kemudian si kakek pun berusaha mencari kemana si anjing pergi. Dan tiba-tiba, para penjahat sudah masuk ke rumah. Namun, karena si penjahat tahu kakek itu buta, mereka memilih untuk mengabaikannya. Setelah si kakek keluar, mereka pun mulai mencari si Phoenix yang menjadi target incaran. Namun jangan salah, Phoenix yang sudah terlatih berhasil mengelabui mereka. Ia pun melemparkan jamnya sebagai pengalih perhatian. Kini penjahat itu pun datang dari dua arah yang berbeda. Namun, situasi semakin tidak menguntungkan dengan adanya satu orang lagi yang akan masuk. Untung saja ia tidak ketahuan. Kembali ke si kakek. Ketika dia sedang berkeliling mencari anjingnya, ia mendapati anjing kesayangannya sudah mati ditembak. Dan di saat bersamaan, ia langsung terpikirkan oleh si Phoenix yang sedang berada di rumah. Kembali ke Phoenix. Di tengah sepinya rumah, ia melihat pintu yang sudah terbuka. Lantas, dia pun segera keluar. Namun, segala jalan keluar rumah itu sudah dijaga. Dan untung saja si kakek gigi datang menyuruhnya untuk bersembunyi di dalam kotak yang sudah dipersiapkan. Dalam keadaan kepala yang pusing akibat terbentur, ia berlari menuju kotak, sehingga para penjahat itu tidak dapat menangkapnya. Rupanya si kakek sudah sangat siap ketika hal seperti ini akan terjadi. Kembali ke si kakek yang GG, yang sedang mengobati lukanya dengan lem glukol. Dan juga di waktu yang sama, si penjahat juga mencari si kakek di dalam bengkel. Namun, tidak semudah itu menaklukkan si kakek GG. Saat si temannya yang lain datang, ia melihat temannya yang cocot dan hidungnya sudah dalam keadaan dilem, yang membuatnya tidak bisa bernafas. Melihat hal tersebut, temannya terpaksa melubangi pipinya agar bisa kembali bernafas. Dan saat itu juga mereka baru menyadari, ada banyak sekali medali-medali si kakek gigi yang ternyata dia adalah mantan pasukan khusus. Kembali ke Phoenix. Ia yang berada dalam kotak sedang diguyuri air agar ia mau keluar dari kotak. Hingga tiba-tiba si penjahat merasakan sesuatu mengintainya. Dan karena ketakutan, si penjahat mengancam akan menyetrum Phoenix kalau si kakek tidak keluar dari kegelapan. Dan karena gas di ruangan tersebut, si penjahat tidak bisa menggunakan pistolnya. Dan alhasil mereka pun duel asik. Di tengah perduelan tersebut, keran air tersenggol sehingga hampir memenuhi kotak tempat Phoenix berlindung. Untung, si kakek segera menarik kabel listrik yang hampir menyetrum air. Namun, kotak tersebut hampir terisi penuh dengan air. Akhirnya, si penjahat pun mokat. Setelah itu, si kakek pun segera menyelamatkan Phoenix yang tenggelam. Untung saja, Phoenix masih selamat. Dan di waktu yang bersamaan, ketua penjahat itu datang untuk menyerbu si kakek. Dan saat mereka memeriksa basement, ia terkejut melihat temannya sudah gosong. Lantas, mereka pun segera kembali mencari si kakek dan si bocil. Dan si kakek pun terjebak. Dan dia pun diancam agar segera keluar, atau si ketua akan membeberkan semuanya. Di tengah intimidasi tersebut, si kakek pun takut bahwa asal-usulnya akan ketahuan. Alhasil, si kakek pun dilumpuhkan. Setelah itu, ketua penjahat ini pun membeberkan segalanya. Dan didapati fakta bahwa ia adalah ayah dari Phoenix. Phoenix pun seakan tak percaya. Namun ketua penjahat ini pun mengatakan, saat dulu kebakaran terjadi, dialah yang disalahkan atas kejadian itu dan dipenjara selama 8 tahun. Dan di waktu itulah si kakek mengambil Phoenix darinya. Dengan kata lain, ia ingin mengambil lagi Phoenix dari tangan si kakek gigi. Dan ketika si kakek akan dibunuh, si kakek pun berhasil lolos. Ketua penjahat ini pun menyuruh anak buahnya untuk memburu si kakek dan membunuhnya. Lalu mereka pun membawa Phoenix.
Namun si bocil tidak hanya diam, dia juga melakukan perlawanan. Si kakek menggaplok kepala si penjahat dan lalu membawa Phoenix untuk lari. Komplotan ini pun kembali dan mendapati temannya sudah dalam keadaan ngah-ngoh, yang membuat mereka semakin dendam kepada si kakek ini. Lalu mereka pun melepaskan anjing untuk memburu si kakek. Di sisi lain, Phoenix yang sedang kabur bersama si kakek bertanya apakah yang dikatakan penjahat tadi adalah benar. Namun di sini kakek tidak menjawabnya. Dan di sini kakek pun harus berduel lagi dengan seorang anjing. Namun di detik-detik saat si kakek akan menembak si anjing, si kakek terlihat tidak tega. Di tempat lain, Phoenix yang sudah bimbang memutuskan untuk kabur saja. Dan dengan latihannya selama ini, ia pun berhasil keluar dengan mudah. Akan tetapi, Phoenix pun malah tertangkap. Kembali kepada si kakek. Dia mencoba untuk keluar dari situ tanpa membunuh si anjing. Ketika ketua penjahat tahu bahwa si anak sudah tertangkap, dia pun memerintahkan untuk membakar habis rumah si kakek. Tetapi salah satu anak buahnya merasa perbuatannya ini tidak benar. Apalagi di dalam sana anjingnya masih ada dan akan ikut mati terbakar. Namun si ketua penjahat tidak menghiraukan dan tetap membakar rumah tersebut. Setelah rumah itu terbakar, mereka pun segera kabur dengan membawa si Phoenix. Si kakek pun merasa tidak tega melihat si anjing yang terjebak di loteng. Ia pun kembali masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkannya. Mungkin karena sudah diselamatkan, si anjing ini pun sekarang menjadi jinak kepada si kakek. Dan kali ini ia harus berusaha keluar dari rumah yang terbakar. Sungguh malang nasib si kakek. Tidak hanya anjing yang mati, kini Phoenix yang dia sayangi pun menghilang. Dan rumah satu-satunya habis terbakar. Kembali ke Phoenix, yang baru tersadar sudah berada di apartemen tempat persembunyian para penjahat tadi. Di sini, ketua penjahat tadi mengatakan bahwa dia adalah ayah kandung dari Phoenix, yang bernama Raylan. Raylan pun memberitahu kepada Phoenix bahwa dia bukanlah tahanan, tapi kau adalah anakku. Kalau kau mau pergi, silakan. Atau kau memilih untuk di sini dan mencari tahu jawabannya. Raylan pun mengatakan nama asli Phoenix adalah Tara. Dia juga tahu ibunya dan tanggal lahir dari Phoenix. Namun Phoenix tidak begitu percaya meskipun semua perkataan Raylan masuk akal. Dan ia memilih untuk pergi. Namun tiba-tiba ia mendengar nyanyian yang tidak asing baginya. Dan itu adalah nyanyian yang sering ia dengar dari ibunya. Di sini akhirnya Phoenix pun benar-benar yakin bahwa mereka benar-benar orang tuanya. Singkat waktu, Phoenix pun diajak berbincang dengan ibu beserta ayahnya. Namun di sini si ibu terlihat sedang sakit parah dan hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Phoenix pun berkata, "Apa ada yang bisa aku lakukan untuk membantumu, ibu?" Si ibu pun berkata bahwa ia membutuhkan jantung baru. Namun jantungnya adalah yang sesuai dengan DNA-nya. Dan sialnya, ternyata minuman yang ia minum tadi sudah dicampur obat bius. Yang membuat Phoenix sekarang tidak sadarkan diri. Kembali ke si kakek, dia sedang dihampiri anjing yang tadi ia selamatkan. Ia terlihat sudah tidak punya semangat hidup lagi dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan dari kejauhan, ia mendengar gantungan kunci yang selalu ia dengar dari Hernandez. Dan ketika si kakek menelusuri suara tersebut, ia menemukan Hernandez sudah mati, yang membuatnya semakin terpuruk. Orang-orang yang dekat dengannya sudah tiada. Namun melihat si anjing yang sekarang sudah menurutinya, si kakek pun mendapatkan sebuah ide. Kembali ke Phoenix yang sudah dipersiapkan untuk operasi pemindahan jantung. Ia menyuruh si anjing pulang. Dengan begitu ia bisa mengetahui tempat persembunyian Raylan. Di tengah persiapan operasi, tiba-tiba listrik tiba-tiba mati. Raylan pun menyuruh temannya untuk memeriksa. Dan ternyata dengan keadaan yang buta, si kakek tetap bisa melawan penjahat itu. Dan dengan lonceng kunci, ia bisa mengetahui posisinya. Dan tiba-tiba, mendengar keributan itu, Raylan pun bingung bagaimana pria buta bisa tahu lokasinya. Dan lalu ternyata ia tersadar bahwa anjingnya yang menuntun si kakek.
Dan karena listrik masih mati, maka operasi pun tertunda. Relan pun menyuruh semua anak buahnya untuk mencari si kakek. Dan ketika sampai, si kakek sedang berpura-pura tergeletak di air. Dan dengan giginya si kakek berhasil membunuh mereka semua hanya dengan getaran di air. Tersisa satu orang yang berada di luar air. Ia adalah orang yang tidak suka dengan cara kerja Relan. Ia pun memberitahukan si kakek untuk segera mengejar Relan yang sedang membawa Phoenix. Di sisi lain, Phoenix yang sedang dibawa kabur, dan tiba-tiba di tengah kegelapan si kakek menggertaknya. Di sini si kakek membuat ruangannya berasap agar Relan tidak bisa melihat. Dengan mata yang buta, si kakek jelas tidak terpengaruh dengan asap tersebut. Relan yang kebingungan menembak dengan membabi buta. Tapi sialnya tembakan itu malah mengarah kepada istrinya. Phoenix yang terseret jatuh berusaha untuk memotong tangan ibunya yang terborgol dengannya. Dan ketika si kakek sedang kewalahan, datanglah si anjing membantunya. Dan ketika si Relan lengah, si kakek pun menyolok mata si Relan, yang membuat si Relan langsung picek. Di sisi lain, Phoenix pun berhasil selamat karena jatuh di atas tubuh ibunya. Phoenix pun mendekati si kakek yang sudah penuh dengan luka. Dan sekarang, di sisa hidupnya, si kakek mengatakan yang sesungguhnya. Sungguh tragis sekali pengalaman dan kesepian yang dirasakan si kakek. Ia pun menyuruh si Phoenix untuk pergi, karena ia merasa tidak pantas dianggap sebagai ayah angkat yang baik untuknya. Tapi, tiba-tiba, si kakek ditikam oleh Relan dari belakang. Dan ketika ia akan dibunuh, untung saja Phoenix datang dan membunuh ayahnya sendiri. Si kakek yang sudah kehilangan banyak darah sudah tidak kuat dan berpesan kepada Phoenix agar ia bisa hidup normal dengan orang lain setelah kepergiannya. Dan lalu si kakek pun meninggal. Kini Phoenix pun mendatangi panti asuhan dan berharap bisa mendapat kehidupan yang baru. Di akhir film, ketika ditanya siapa namanya, ia menjawab bahwa namanya adalah Phoenix, yaitu nama pemberian dari sang kakek gigi. Di scene terakhir terlihat si anjing sedang menjilat tangan si kakek. Apakah dia masih hidup? Dan film pun berakhir. Gimana teman-teman filmnya? Gigi sekali kakek ini. Menurut teman-teman, apakah kakek gigi ini masih hidup? Silahkan teman-teman tulis pendapat di kolom komentar ya. Jika berkenan, support kita dengan like, komen, subscribe, dan hidupkan loncengnya ya. Sehat terus teman-teman. Dadah.